Coba bayangkan, ketika kamu punya ide usaha yang keren, produk kamu juga unik, kamu udah punya target pasar, punya semangat yang tinggi, tapi ketika ditanya, gimana strategi usahamu, berapa modalnya, siapa aja targetnya, kamu cuma bisa jawab, kira-kira aja. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tartila Yusuf. Saya bersama teman kelompok saya akan mengajak Anda untuk lebih mengenal satu hal yang sering banget dilupain pada saat memulai usaha, yaitu laporan bisnis. Laporan bisnis ini bukan sekedar dokumen tebal yang kayak tugas kampus, tapi ini sebenarnya adalah peta jalan atau GPS kalian yang dimana bisa nunjukin gimana caranya usaha bisa tumbuh dari ide, jadi rencana, dan akhirnya menghasilkan. Tujuan kami menyampaikan materi ini tuh supaya kalian semua bisa paham bahwa sebelum memulai usaha penting banget punya perencanaan yang matang dan tertulis, yaitu dalam bentuk laporan bisnis. Dan manfaatnya bukan cuma bikin usaha kita lebih jelas dan tertata, tapi juga bisa bikin orang lain, investor, bahkan pelanggan tuh percaya bahwa usaha kita ini serius dan layak untuk dikembangkan. Jadi sebelum kita ke project, laporan bisnisnya ada beberapa macam. Jadi tergantung konteks perusahaannya. Ada laporan bisnis yang hanya berisi laporan keuangannya saja, ada laporan bisnis yang hanya berisi rencana usaha atau bisnis plan, ada juga laporan bisnis yang sudah jalan setengah jalan, yaitu laporan pengembangan usaha. Jadi ini tergantung dari perusahaannya. Di sini di project kami akan membahas laporan bisnis untuk pengembangan usaha. Saya mau lanjut ke bagian profil usaha. Di sini kita jelasin identitas usaha kita, mulai dari nama usahanya, berdiri sejak kapan, lokasinya di mana, bentuk usahanya kayak gimana, terus siapa yang punya dan siapa aja yang terlibat. Lalu bagian selanjutnya itu produk atau jasa. Nah, ini penting banget karena disinilah kita nunjukin apa yang kita jual atau tawarkan. Misalnya, produk kita itu unik karena pakai bahan alami, atau jasa kita beda karena cepat dan ramah. Kita juga bisa kasih penjelasan soal bahan baku, proses produksinya, dan apakah nanti ada pengembangan produk atau tidak. Oke, sekarang giliran saya. Saya bakal jelasin tentang analisis pasar dan strategi pemasaran. Jadi gini, sebelum kita jualan, kita harus tahu dulu siapa yang butuh produk kita. Itu yang disebut target pasar. Terus kita juga cari tahu tren yang sekarang kayak gimana, ada saingan nggak? Kalau ada, kita unggulnya di mana? Nah, itu semua dijelasin di analisis pasar. Baik, selanjutnya ini adalah bagian saya. Perkenalkan dulu, nama saya Bayu Haji Pamungkas. Di sini saya ditaruh di bagian keuangan. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu nih, di bagian keuangan. Apalagi bagian keuangan ini masalah duit ya, teman-teman. Nah, di sini, di bagian ini, kita ini memasukin semua angka-angka soal usaha kita, mulai dari biaya awal, biaya operasional, pendapatan per bulan, serta juga untung ruginya. Nah, nanti itu, ini tuh bisa dihitung juga berapa bulan balik modalnya atau payback periode, atau juga berapa unit produk yang harus dijual biar impas atau break even point. Pokoknya bagian ini tuh ya penting buat nunjukin kalau usaha kita ini itu tuh layak secara finansial dan juga nggak cuma sekedar ide doang. Oke, terakhir saya akan bahas tentang sumber daya manusia alias timnya. Siapa saja yang terlibat di usaha ini, tugasnya apa saja, dan apakah nanti akan butuh tambahan karyawan atau tidak. Selain itu, pasti dalam usaha ada saja resiko, misalnya alat yang rusak, bahan baku yang susah dicari, atau cuaca yang tidak mendukung. Nah, semua itu memungkinkan untuk kita tulis di bagian analisis resiko, sekaligus cara mengatasinya. Dan di bagian penutup, biasanya kita tulis kesimpulan dari laporan dan harapan kita ke depan. Misalnya ingin menambah cabang atau ingin mengajak investor untuk bekerja sama, seperti itu kira-kira isi laporan bisnis secara umum. Jadi saya akan jelaskan mengenai ringkasan dari usaha kami, yaitu Furniture Jamur Nusantara. Usaha kami berdiri sejak tahun 2021. Jadi awalnya kami punya ide bahwa gimana sih limbah pertanian seperti sekam padi, ampas kopi, serbuk gergaji yang biasanya dibuang itu bisa bermanfaat, dan kami berpikir bahwa ini tuh bisa dipakai buat jadi furniture. Ternyata setelah dicoba-coba kami ketemu bahan yang unik, yaitu mycelium, yang dimana ini adalah bagian dari akar jamur. Kalau dicampur dengan limbah, dia bisa tumbuh dan jadi bahan padat yang kuat dan ringan. Jadi dari situ kami bikin rak, kursi, lemari, dan kemasan, sehingga bisa dipakai oleh orang-orang tapi juga ramah lingkungan.
Dari tahun ke tahun, usaha kami terus berkembang. Tahun pertama cuma bikin 120 unit, dan sekarang sudah bisa sampai 950 unit per tahun. Dan omset kami juga naik jadi 95 juta. Tahun depan kami targetkan bisa jual 1.200 unit, dan hasil penjualannya bisa tembus 120 juta. Yang bikin kami semangat, modal awal kami sudah balik dalam waktu 15 bulan saja, artinya usaha ini bisa jalan dan untung. Tapi yang paling penting, kami pengen usaha ini nggak cuma soal jualan aja, tapi juga punya dampak. Kami pakai limbah, melibatkan komunitas, dan juga mengurangi sampah plastik. Selanjutnya, produk dan proses produksi. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang produk dan cara pembuatannya. Produk yang kami hasilkan ada macam-macam, seperti kursi ringan, rak serbaguna, panel dinding alami, dan juga kemasan eco untuk bisnis lokal. Semua itu dibuat dari miselium yang kami kembangkan sendiri. Prosesnya dimulai dari membersihkan limbah pertanian, lalu dicampur bibit jamur, setelah itu disimpan di ruangan lembab, supaya jamurnya tumbuh. Setelah tumbuh, bahan itu dicetak sesuai bentuk lalu dikeringkan pakai oven. Terakhir dibeli pelapis alami biar awet dan estetik. Satu siklus produksi butuh waktu sekitar 15-20 hari. Tahun 2024, kami sudah bisa produksi 950 unit. Target tahun depan adalah 1.200 unit. Saya akan bahas soal pasar dan cara kami menjual produk. Target pembeli kami cukup luas, mulai dari rumah tangga yang peduli lingkungan, kafe dan hotel yang konsepnya sangat bagus, sampai ke komunitas kreatif. Tren sekarang juga mendukung karena banyak orang yang sudah sadar pentingnya produk ramah lingkungan. Dibanding produk dari plastik atau kayu, produk kita punya keunggulan karena biasa terurai lebih ringan dan bentuknya unik. Untuk pemesanan, kami akan aktif di Instagram dan TikTok, ikut pameran dan jualan lewat Shopee dan Tokopedia. Kami juga buka pemesanan lewat Google Form untuk yang mau custom design. Selanjutnya, di bagian keuangan dan investasi, kebetulan saya juga termasuk di bagian keuangan dan juga investasi. Di sini saya akan menjelaskan bagian keuangan dari usaha ini. Jadi, dari tahun ke tahun, usaha ini tuh terus tumbuh ya seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2021, pendapatan kami mencapai senilai 12 juta rupiah. Terus pada tahun 2024 sudah mencapai 95 juta. Dengan laba bersihnya itu sekitar 57 juta. Nah, untuk tahun 2025 ini kami sangat butuh tambahan dana sekitar senilai 30 juta rupiah. Nanti uangnya ini akan dipakai untuk membeli oven baru, membeli alat packing, membeli rak inkubasi, dan juga membuat website biar usaha ini makin profesional. Modal awal kami ini sudah balik dalam waktu 15 bulan. Jadi secara finansial, usaha ini sudah terbukti sangat layak dan juga sangat menjanjikan. Terima kasih. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa masih butuh dana 30 juta padahal omsetnya sudah mencapai 95 juta? Benar, omset usaha kami di tahun 2024 sudah mencapai 95 juta. Tapi yang perlu dipahami, omset bukan berarti langsung untung besar. Dari omset itu, kami masih harus keluarkan biaya produksi, alat, bahan baku, dan operasional bulanan. Sebagian juga kami putar lagi untuk stok dan kegiatan promosi. Karena itu, dana yang tersedia sering habis untuk kebutuhan harian. Sementara dana 30 juta yang kami ajukan ini bukan untuk menutupi kekurangan, tapi untuk mempercepat pertumbuhan usaha. Dana ini akan kami gunakan untuk beli oven besar, reinkubasi tambahan, alat pengemasan, dan juga pembuatan website resmi agar pemasaran makin luas. Artinya, kami tidak mulai dari nol. Justru dengan usaha yang sudah terbukti jalan, dana ini bisa langsung berdampak besar. Target kami dengan tambahan kapasitas produksi, omset juga akan naik jadi 120 juta lebih di tahun depan. Jadi dana ini bukan karena kami rugi, tapi karena kami siap naik level dan kami ingin tumbuh lebih cepat dengan dukungan yang tepat.
Halo, saya Alia. Saya akan bahas tentang tim pengembangan usaha dan penutup dari laporan ini. Tim kami terdiri dari 5 orang dengan tugas yang berbeda-beda. Tapi untuk ke depan, kami juga butuh tambahan tenaga kerja untuk bagian produksi dan pencatatan stok. Kami ingin usaha ini melibatkan lebih banyak anak muda dan komunitas lokal. Untuk rencana ke depan, di tahun 2025 kami ingin ekspansi ke seluruh NTB. Dan di tahun 2026 mulai coba ekspor produk kemasan eko. Dan di tahun 2027 kami ingin membuka pelatihan produksi miselium untuk UMKM. Dan tentu saja ada tantangan seperti cuaca lembab atau jamur yang gagal tumbuh. Tapi itu semua bisa diatasi dengan pengaturan suhu dan alat inkubator. Penutup dari kami, usaha ini bukan cuma cari untung, tapi juga berusaha memberi dampak baik untuk lingkungan dan masyarakat di sekitar kita.